صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan hadis berikutnya, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Bab yang ke-22, Al-Wuddu Yutawarath, bahwa kecintaan itu diwariskan. Demikian beliau meletakkan bab yang kesekian. Disebutkan riwayatnya. Haddatsana Bishr ibnu Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Muhammad ibnu Abdurrahman an Muhammad ibnu Fulan ibnu Talhah an Abi Bakar ibnu Hazm an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan riwayat-riwayat yang sudah kita dengarkan bersama. Sampailah dari Abu Bakar ibnu Hazm yang menyebutkan adanya rajulun min ashabin Nabi, seorang dari sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia menyatakan, kufituka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aku cukupkan engkau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal wudda yutawarath, bahwa sesungguhnya kecintaan itu diwariskan. Berkaitan dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini, menunjukkan bahwa adanya dorongan atau motivasi agar seseorang mencintai orang-orang yang bertakwa sebagai bentuk kecintaan sesama orang-orang yang beriman, dan juga kita meletakkan loyalitasnya. Loyalitas kita adalah sesama orang-orang yang beriman. Dan melalui hadis ini menunjukkan membenci kepada pelaku maksiat, agar supaya watak yang demikian tidak diwarisi oleh anak keturunannya. Riwayat di atas, innal wudda yutawarath, bahwa sesungguhnya kecintaan itu diwariskan. Maka kepada siapa kita meletakkan kecintaan? Karena itu bukan hanya dicukupkan atau berhenti pada diri kita, melainkan akan berlanjut kepada setelah kita, anak keturunan kita dan sebagainya. Maka tentunya kita dituntut untuk meletakkan kecintaan itu pada tempat yang semestinya, tempat yang tepat, yang baik, tentunya kepada orang-orang yang bertakwa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada hambanya untuk takwa kepadanya, maka satu dengan lainnya hendaknya saling meletakkan kecintaan terhadap saudaranya yang telah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, yang tentunya kita berharap pelaku maksiat tadi adalah kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketidaksukaan kita terhadap apa yang diperbuatnya dari maksiat
yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melakukan maksiat tadi tentunya tidak berhenti pada dirinya, tetapi akan berlanjut kepada generasi atau keturunan setelahnya. Innal wudda yutawarath. Sehingga dengan itu generasi atau yang datang setelah kita bisa mendapatkan manfaat dalam kehidupan dunia ini dan terlebih lagi di akhirat kelak. Di dunia keturunannya mendapatkan manfaat kebaikan ketika pendahulunya tadi di atas kebaikan. Ketika pendahulunya tadi dia meletakkan loyalitas atau kecintaan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, adanya motivasi atau dorongan agar kita berusaha meletakkan kecintaan kita yang tepat, yakni kepada orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang takwa. Nah, sehingga kita dikumpulkan bersama hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Nah, dan itu sekaligus merupakan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-wala wal bara. Al-wala meletakkan loyalitas, al-bara berlepas diri. Al-wala meletakkan loyalitas kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan berlepas diri dari kesyirikan, dari kekufuran dan juga pelakunya. Nah, karena hati kita harus diletakkan kepada yang benar, meletakkan loyalitas kepada yang tepat, dan kemudian kita berlepas diri dari apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita latih hati kita seperti itu agar benarlah tauhid kita, takwa kita, taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari hadis ini kita mendapatkan manfaat peringatan agar tidak membenci orang-orang yang saleh. Nah, orang-orang yang saleh adalah orang-orang yang berusaha untuk senantiasa taat kepada Allah Jalla wa Ala, mengikhlaskan di dalam amalannya dan tepat amalannya sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita minta di dalam doa kita, bacaan kita setiap salat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah petunjuk kepada kami menuju siratal mustaqim, jalan yang lurus ya Allah. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang telah engkau an'amta, engkau telah berikan nikmat alaihim kepada mereka. Siapa mereka yang dimaksud? Ada 4 golongan berdasarkan ayat lain yang telah menjelaskan. Yang pertama, golongan yang telah diberikan nikmat oleh Allah Jalla wa Ala adalah al-anbiya, para nabi-nabinya. Tentu mereka adalah manusia yang telah diberikan nikmat oleh Allah Jalla wa Ala, diberikan ilmu, ditunjuk atau diberikan nubuwah, kenabian. Allah Jalla wa Ala berikan petunjuk atau Allah pilih dari hambanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tentu kita berusaha untuk meniti jalan mereka. Yang kedua, shadiqun, adalah orang-orang yang jujur, benar keimanannya kepada Allah Jalla wa Ala, sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Jalla wa Ala. Yang ketiga adalah asy-syuhada, orang-orang yang mati di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah juga termasuk dari orang-orang yang diberikan nikmat.
Dan yang keempat, as-salihun adalah orang-orang yang saleh. Inilah penafsiran alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang telah Engkau berikan nikmat mereka. Mungkin kita selama ini taunya maknanya adalah mereka. Siapa yang dimaksudkan mereka? Ketahuilah apa yang telah disebutkan tadi. Al-anbiya, as-sadiqun, asy-syuhada, as-salihun. Kita sadari bahwa kita setiap mengucapkan surat di dalam Al-Fatihah, kita betul-betul meresapi. Setiap kita baca itu, kita meminta petunjuk kepada Allah. Ihdina, berikan petunjuk kepada kami ya Allah. Kami selalu berharap dan senantiasa mengharapkan itu. Janganlah Engkau lepas pada diri kami Allah. Maka kita setiap saat meminta itu. Ihdinas siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Kita ingin seperti mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan jangan Engkau golongkan kami seperti mereka yang maghdub. Maghdub artinya dimurkai. Kenapa dimurkai? Karena mereka itu mempunyai ilmu. Akan tetapi mereka tidak merealisasikan atau mengamalkan ilmunya. Penafsiran dari para mufassirin, mereka adalah orang-orang Yahudi dan yang sejalan dengan tipe atau cara mereka. Orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Tahu Nabi Muhammad SAW sudah tersebut di dalam kitab mereka, At-Taurat, tetapi mereka enggan untuk mengakui dan mengikuti beliau. Tahu kebenaran tetapi tidak mau mengamalkannya. Waladdallin, dan bukan jalan orang yang disesatkan. Kenapa sesat? Karena mereka tergesa-gesa untuk beramal sebelum dia ketahui tentang ilmunya. Maka menjadi tersesat. Semangat-semangat di dalam berbuat, beramal yang menurutnya adalah baik, sementara ketika ditelusuri bahwa apa yang diamalkan itu tidak ada ilmunya, tidak ada dasarnya. Maka disebutkan para mufassirin mereka adalah orang-orang Nasara. Orang Nasara itu sifatnya atau keadaan mereka adalah beramal tanpa berilmu. Sehingga kemudian mereka berakidah trinitas terhadap masalah ketuhanan, menuhankan Tuhan-Tuhan lain selain Allah Jalla wa'ala. Sampai-sampai Isa ibnu Maryam dikultuskan, ditempatkan pada sisi penuhanan bagi mereka. Ini kenapa? Karena mereka sesat, karena mereka menjalani sesuatu tidak berdasarkan ilmu. Maka kita setiap baca Al-Fatihah dituntut untuk tidak seperti keduanya, al-maghdub ataukah ad-dallin. Tidak pula caranya Yahudi berdasarkan ilmu tetapi tidak beramal. Tidak pula caranya Nasara beramal tanpa berdasarkan ilmu. Artinya setiap Muslim umat Muhammad SAW dituntut untuk mempelajari, menuntut ilmu agama Allah Jalla wa'ala. Setelah dia tahu, maka kemudian dia berusaha dengan meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala, mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Sehingga selaraslah bahwa tujuan maksud dia menuntut ilmu adalah supaya dia mengerti, supaya terangkat kejahilan pada dirinya, sehingga bisa menjalankan agama Allah dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itulah dua manfaat yang bisa kita petik melalui riwayat ini. Akan tetapi riwayat ini dihukumi dan dikatakan oleh
Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, seorang alim, seorang ulama, pakar yang betul-betul mumpuni dalam hadits, yang sezaman dengan kita, yang telah diakui oleh para ulama. Syekh Al-Albani menghukumi hadits ini adalah dhaif. Hadits ini adalah dhaif. Lebih rincinya, kenapa sebab dhaif, lemah, bisa dilihat dalam karya beliau yang lainnya, kumpulan hadits-hadits dhaif dan maudhu'ah, hadits-hadits lemah dan palsu. Beliau memiliki karya kumpulan sekian ribu hadits dhaif dan maudhu'ah. Sudah sekian jilid. Setiap jilid 500 hadis, setiap jilid 500 hadis, setiap jilid 500 hadis. Satu jilid hadis pertama sampai 500, jilid kedua 501 sampai 1000. Jilid ketiga 1001 sampai 1500 dan seterusnya. Kumpulan atau judul aslinya silsilah ahaditsudz dhaifah wal maudhu'ah. Silsilah hadits-hadits dhaif dan maudhu'ah yang penting bagi setiap diri muslim untuk mempelajari dan mengetahui karya para ulama yang telah ditinggalkan. Di samping itu juga beliau memiliki silsilah ahaditsus sahihah, kumpulan atau silsilah hadis-hadis yang sahih. Sebagaimana cara tadi, jilid pertama hadis pertama sampai 500, jilid kedua 501 sampai 1000 dan seterusnya, entah secara pastinya sampai sekarang yang sudah tercetak ketika beliau telah wafat sudah sekian banyak jilid. Nah, maka kita hendaknya jika diberikan waktu oleh Allah Jalla wa'ala, kita berkesempatan untuk menelaah. Tentunya sebelum menelaah kita pun juga bisa memiliki karya-karya beliau dan karya para ulama yang lainnya untuk kita tempatkan di maktabah atau perpustakaan pribadi kita di rumah. Nah, paling tidak kita mencicil punya karya-karya para ulama. Nah, kembali kepada hukum hadits ini, beliau sebutkan di dalam silsilah ahaditsudz dhaifah, tepatnya pada urutan atau nomor 3161. Kenapa sebab dhaif? Maka kita mencoba untuk menelusuri seperti apa yang sudah kita langsungkan selama ini. Kita telusuri dari perawi yang pertama, haddatsana Bishr ibnu Muhammad. Bishr ibnu Muhammad, nama ini sudah kita ketahui pada hadis yang sebelumnya dan juga pada hadis yang ke-6. Telah disebutkan hadis yang sebelumnya pada urutan 42 dan ketika awal-awal adalah hadis yang ke-6. Berarti sekarang sudah disebutkan Bishr ibnu Muhammad yang ketiga kalinya. Nah, siapakah beliau? Secara singkat saja untuk mengingatkan kembali, karena mungkin kita terkadang lupa. Beliau adalah As-Sakhtiyani. Beliau saduq, jujur periwayatannya, dan beliau wafat pada tahun 224 Hijriah. Selesai tentang Bishr ibn Muhammad. Bishr ibn Muhammad menyatakan, akhbarana Abdullah, telah memberitakan kepada kami Abdullah. Riwayat yang sebelumnya juga dari Abdullah. Riwayat pada hadis yang ke-6 juga dari Abdullah. Maka kita bertanya lagi, siapa Abdullah yang dimaksud? Karena nama Abdullah bin Fulan itu banyak. Maka ditelusuri, ternyata Abdullah di situ Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah ibn Mubarak sudah kita ketahui bagaimana biografinya pada hadis yang ke-6 juga. Seorang alim, seorang ulama yang tersohor, sekian banyak pujian para ulama kepada beliau rahimahullahu ta'ala, yang beliau wafat pada tahun 181 Hijriah dengan usia 63 tahun. Abdullah menyatakan, akhbarana Abdullah ibnu Lahiq.
telah memberitakan kepada kami Abdullah ibnu Lahiq. Afwan ini, saya kebaca kepada hadits yang di atas. Nah, Abdullah mengatakan akhbarana Muhammad ibnu Abdurrahman, telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman. Siapa Muhammad bin Abdurrahman? Dikatakan oleh Al-Imam Al-Mizzi rahimahullah adalah ibnu Abi Dhi'ib. Dhi'bun ibnu Abi Dhi'ib. Naam, itulah Muhammad bin Abdurrahman. Naam. Bagaimana tentangnya? Kita perlu mengetahui keberadaan seseorang tentunya dari para ulama yang sezaman. Pernah Imam Ahmad ibn Hanbal ditanya tentang beliau. Man a'lam, Malik atau Ibnu Abi Dhi'ib? Siapakah yang lebih alim? Imam Malik ibn Anas, imamnya penduduk Madinah, ataukah Ibnu Abi Dhi'ib tadi, Muhammad bin Abdurrahman? Karena beliau juga berdomisili di Madinah. Imam Ahmad pernah ditanya demikian, maka beliau jawab, Ibnu Abi Dhi'ib aslah fi dinih, lebih saleh fi badanih, lebih saleh terkait dengan badannya. Wa arwa wa aqwam lil haq, lebih wara dan lebih kuat kepada al-haq min Malik, dibandingkan Malik indas salatin, di sisi penguasa. Nah, ini merupakan pujian, rekomendasi. Yang merekomendasi adalah Imam Ahmad bin Hanbal, bukan tanggung-tanggung, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di zamannya. Nah, jika disebut Imam Ahlus Sunnah, maka langsung terbenak pada kita adalah beliau, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Istilah itu diberikan, dijulukan kepada beliau karena ujian yang begitu berat yang beliau hadapi di saat hidup beliau, mempertahankan prinsip atau ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah di saat masyarakat atau kaumnya menentang atau bertolak belakang. Nah, sampai berganti sekian penguasa. Satu penguasa yang pertama, generasi penguasa berikutnya yang kedua, ketiga. Nah, barulah pada penguasa yang keempat mendukung dakwahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Nah, Khalifah Ma'mun, menentang dengan keras, mengancam dan mencambuk beliau dan kemudian memenjarakan beliau. Berganti dengan Ma'mun, kemudian Mu'tasim. Mu'tasim juga demikian. Nah, dan seterusnya sampailah kepada yang terakhir, maka mendukung terhadap dakwah beliau. Di mana ideologi di masa itu menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Sementara akidah yang hak adalah Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Maka yang memuji beliau adalah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Pujian datang lain bahwa Muhammad bin Abdurrahman adalah thiqah, riwayatnya kuat, saduq, yang jujur, rajulan salihan, orang yang saleh, faqihan, seorang yang faqih, yufti bil Madinah. Beliau juga berfatwa di Madinah. Termasuk ahli fatwanya di Madinah adalah Muhammad bin Abdurrahman atau yang disebut dengan Ibnu Abi Dhi'ib. Berkata lagi Imam Al-Waqidi, min arwa'in nas wa afdalihim. Ibnu Abi Dhi'ib termasuk manusia yang paling wara' dan paling afdal. Kanu yarmunahu bil qadar. Masyarakat rata-rata menuduh beliau bahwa beliau memiliki akidah qadariyah. Memiliki akidah qadariyah artinya
mengingkari terhadap takdir. Disebut suatu pemahaman nisbat kepada keyakinan. Karena mengingkari takdir, maka disebut kaum itu qadariyah. Nah, dinilai beliau memiliki pemahaman al-qadar. Wa ma kana qadariyan, tetapi sama sekali beliau bukan seorang yang qadari. Beliau berhati-hati dari ucapan mereka. Nah, di saat beliau dikucilkan atau dipojokkan dengan tuduhan tersebut, kana rajulan kariman, beliau itu seorang yang mulia, dermawan, yajlis ilaihi kullu ahad, setiap orang mau duduk bersama beliau. Nah, wa kana yusallil lail, beliau salat malam, ajma wa yajtahid fil ibadah, semangat di dalam melakukan ibadah, yasumu yauman wa yuftir yauman, puasa sehari dan berbuka sehari. Rahimahullahu ta'ala, dilahirkan pada tahun 80 Hijriah dan wafat pada tahun 158, sekitar 78 tahun umur beliau rahimahullah. Muhammad bin Abdurrahman meriwayatkan dari Muhammad ibnu Falah ibnu Talhah. Siapa beliau? Beliau seorang yang majhul. Mungkin di sini sebab menjadi dhaifnya, lemahnya hadis. Karena sebab perawi Muhammad ibnu Fulan ibnu Talhah. Nah, Fulan itu dalam bahasa kita si Anu. Entah siapa namanya. Nah, Muhammad bin Fulan bin Talhah. Jika yang dimaksudkan Fulan tadi adalah Abdurrahman, nah, maka dia dhaif. Nah, dia yasruq al-hadis, mencuri hadis. Jadi mencuri bukan hanya harta, tapi mencuri hadis. Mencomot, tapi tidak dinisbatkan kepada siapa, dari siapa mendapatkannya. Itu bisa dikategorikan mencuri. Nah, yang mengomentari demikian adalah Al-Imam Ibnu Adi. Komentar lain datang dari Al-Imam yang tidak asing bagi kita, Al-Imam Daruqutni, menvonis bahwa Muhammad ibnu Fulan ibnu Talhah, atau jika yang dimaksudkan Fulan itu adalah Abdurrahman, itu adalah matruk. Matruk artinya riwayatnya ditinggalkan, tidak dipakai. Jadi Muhammad bin Abdurrahman bin Talhah. Jadi pengganti Fulan itu Abdurrahman. Muhammad bin Abdurrahman bin Talhah Al-Abdi. Demikian nama lengkapnya. Dari sinilah mungkin menjadi sebab hadis ini dhaifah, lemah. Nah. Kemudian Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu Talha meriwayatkan dari Abu Bakar ibnu Hazm. Abu Bakar ibnu Hazm itu siapa? Ibnu Muhammad ibnu Amr ibnu Hazm. Ibnu Muhammad ibnu Amr ibnu Hazm Al-Ansari. Bagaimana status beliau? Thiqatun, seorang alim, seorang ahli hadis yang thiqah, yang kokoh kuat riwayatnya. Katsirul hadis, hadisnya banyak melalui jalan beliau. Datang pujian atau rekomendasi dari seorang ulama, itulah imamnya penduduk Madinah yang tadi telah disebut namanya, Al-Imam Malik ibnu Anas rahimahullah ta'ala, menyatakan lam yakun indana ahadun bil Madinah indahu min ilmi al-qada ma kana indahu. Belum ada di sisi kami seorang pun di Madinah ini yang memiliki, menguasai ilmu al-qada. Al-qada ilmu mahkamah, pengadilan, hakim, memutuskan suatu perkara. Tidak ada seorang pun di Madinah yang memiliki ilmu tersebut, maka indahu, apa yang dimiliki oleh beliau. Abu Bakar ibnu Muhammad ibnu Amr
Ibnu Hazm Al-Ansari. Nah, demikian mahkamah atau pengadilan di zaman para ulama, yang memegang adalah mereka para ulama. Dan termasuk sampai detik ini yang masih seperti itu adalah negara kerajaan Saudi Arabia. Mahkamah syariah, pengadilan syariat. Nah, hakim-hakimnya adalah para imam-imam, para ulama. Nah, sehingga diputuskan sesuai dengan ketentuan Al-Quran was Sunnah. Nah, dengan pemahaman salaful ummah. Berikutnya Imam Malik masih menyatakan ma ra'aitu mithlahu a'dham muru'ah wala atammu halan. Tidak aku lihat semisal beliau yang lebih besar muru'ah, wibawanya, dan lebih sempurna keadaannya. Ada yang bertanya kepada Umar ibn Abdul Aziz, "Ista'malta Aba Bakar agharraka bi salatih?" Engkau pakai Abu Bakar bin Muhammad ibn Hazm Al-Ansari itu lebih condong kecemburuanmu dengan salatnya? Apakah karena sebab itu engkau memakainya? Ada yang bertanya kepada siapa? Umar ibn Abdul Aziz, kalau bisa dibilang sebagai khalifah yang kelima, ya, setelah Khulafaur Rasyidin. Nah, maka kemudian apa kata Umar bin Abdul Aziz? "Idza lam yaghurrani al-musallun faman yaghurruni." Jikalau orang yang salat meletakkan kecemburuan itu kepadaku, kalau bukan orang karena sebab salat, maka siapa lagi yang bisa meletakkan kecemburuanku terhadap amalan ini? Ya, artinya mengapa? Mengapa tidak? Justru itu kecenderungan kepada suatu amalan sebagai rukun Islam yang kedua. Nah, maka Umar bin Abdul Aziz memilih beliau diantaranya karena ketekunannya dalam melakukan ibadah. Sampai-sampai dikatakan oleh istri beliau, "Mattaja'a Abu Bakar ala firashih mundu 40 sanah bil lail." Bahwa Abu Bakar ibnu Hazm tidaklah bersandar pada tempat pembaringannya sejak di waktu malam sejak 40 tahun. Nah, karena apa? Kalimat untuk mengungkapkan apa? Untuk menunjukkan ketekunannya dalam salat, khususnya di waktu malam. Selain salat wajib tentunya, dan juga salat qiyamul lail. Wa kanat sajdatuhu qad akhadat jabhatahu wa anfah. Maka sujudnya beliau telah menjadikan dahi dan hidungnya. Artinya karena saking seringnya menempel untuk sholat, yang sholat di antara apa yang dilakukan adalah sujud. Nah, karena sering sujudnya sampai diibaratkan seperti itu. Ya, sujudnya mengambil dahi dan hidungnya. Nah, rahimahullah ta'ala. Beliau wafat pada tahun 100 Hijriyah. Ada yang menyatakan selainnya. Nah, itulah rentetan dari nama-nama perawi yang sudah kita kenali masing-masingnya, yang sampai kepada Abu Bakar ibn Hazm Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, yang menceritakan adanya seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan riwayat tersebut. Walaupun riwayatnya dhaif, riwayatnya lemah, akan tetapi dari sisi makna adalah benar. Nah,
Walaupun dari sisi sanadnya ada sisi kelemahan, akan tetapi dari sisi makna adalah benar. Innal wudda yutawarath, bahwa kecintaan itu diwariskan. Iya apa tidak? Nah, bukankah demikian? Akan berlanjut. Kalau kita baik, sukanya kepada orang yang baik, maka akan menurun kepada keturunan kita. Watak itu akan diambil oleh anak dari orang tuanya. Dan anak itu tidak jauh dari karakter atau watak orang tuanya. Nah, sehingga perlu kita mendidik diri kita untuk diri kita dan juga untuk generasi kita. Nah, kemudian berdasarkan dari riwayat ini ada kata yutawaroth, diwariskan. Yang tahu selama ini kata waris langsung terbenak kepada kita apa? Harta. Nah, tetapi boleh diperuntukkan diwariskan tadi selain harta. Seperti di sini adalah kecintaan. Sebagai bukti penggunaan kata waris yang diperuntukkan selain harta, surat An-Naml ayat ke-16. Kita buktikan surat An-Naml ayat ke-16. Allah Subhanahu wa taala menyatakan sebelumnya di ayat ke-15, "Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma." Kisahnya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam, bahwa Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan Nabi Daud alaihi salam. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan, wa qala alhamdulillahi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dua nabi yang mulia tadi menyatakan berdoa kepada Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang baru kita bahas tadi malam tentang kata alhamdulillah. Kata alhamdulillah di dalam Al-Quran datang secara terpisah sebanyak 40 jumlahnya. Ini salah satunya. Nah, dan kita sudah tahu maknanya. Apa makna alhamdulillah? Segala puji bagi Allah Jalla wa'ala. Alladhi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Yang Allah telah melebihkan kami ala kathirin min ibadihil mu'minin, dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Dari sekian hambanya yang beriman yang Allah lebihkan para nabinya. Di antara para nabi tadi Nabi Dawud sebagai ayahnya dan Nabi Sulaiman. Lahirlah generasi yang baik dari Nabi Dawud, yaitu Nabi Sulaiman. Bapaknya baik, nah, bahkan Nabi, kemudian anaknya pun demikian. Nah, kemudian ayat ke-16-nya penggunaan kata waris, wa waritha Sulaimanu Dawuda, dan Sulaiman telah mewarisi Dawud. Yang dijelaskan maksudnya mewarisi bahwa Nabi Sulaiman menggantikan kenabian. Nabi itu harta apa bukan? Bukan, iya. Dan kerajaan, sekaligus kerajaan Nabi Dawud alaihissalam. Dan mewarisi ilmu pengetahuannya. Sulaiman mendapatkan ilmu dari ayahnya Dawud. Dan juga kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Dawud, kepada ayahnya. Nah, maka Allah bahasakan wa waritha Sulaimanu Dawuda. Wa qala ya ayyuhan nas, berkata Nabi Sulaiman, wahai manusia, ulimna mantiqat thair. Kami telah diberikan pengertian tentang suara burung. Mengerti bahasa burung Nabi Sulaiman. Nah, wa utina min kulli syai', dan kami telah diberikan sesuatu. Bukan hanya itu, diberikan segala sesuatu oleh Allah Jalla wa Ala. Inna hadza la huwal fadlul mubin. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti yang kedua, surat Maryam
ayat 5 sampai 6. Surat Maryam ayat 5 sampai 6 membuktikan juga penggunaan kata waris selain harta. Allah sebut seorang hamba yang berdoa dengan suara yang lembut adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika dia memanggil atau berdoa kepada Rabb-Nya nidaan khafiyya, dengan suara yang khafi, suara yang lembut. Siapa itu? Zakaria alaihissalam. Qala, apa doanya Nabi Zakaria? Rabbi inni wahanal azmu minni. Ya Allah, ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah. Sudah tua aku ini, ya Allah. Washta'ala ar-ra'su syaibah, dan sudah muncul, ditumbuhi di kepalaku itu apa? Uban. Syaibah, syebeh itu sudah tua. Walam yakun bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku belum pernah syaqiyya, belum pernah kecewa bidu'aika, dalam berdoa kepadamu ya Allah. Tidak putus asa, tidak kecewa. Nah, berarti optimis selalu di dalam berdoa. Maka ayat yang kelima, wa inni khiftul mawaliya min warai. Sungguh ya Allah, aku hanya khawatirkan terhadap mawaliku. Mawali itu adalah orang yang mengendalikan dan melanjutkan urusannya nanti sepeninggalnya, sepeninggal beliau. Maka ini dikhawatirkan oleh Nabi Zakaria, kalau mereka tidak dapat melakukan urusan itu dengan baik, karena tidak ada seorang pun di antara mereka yang dapat dipercayai. Oleh sebab itu Nabi Zakaria berharap anak yang bisa nanti diwariskan kepada anaknya. Kalau lainnya khawatir, ya, khawatir, ada muncul rasa takut, kalau bisa tidak amanah. Mawali juga bisa berarti sebagaimana disebutkan penafsiran oleh para ulama, banu al-am, anak-anaknya paman, misanan-misanannya atau juga al-aqarib, karib kerabat. Khawatir nanti tidak bisa melanjutkan, namanya umur, tidak tahu. Nah, tapi kalau anak sendiri mumpung masih ada umur, kemudian bisa menangi sampai dia dewasa, maka diajari, diarahkan, maka bisa melanjutkan. Maka itulah doa Nabi Zakaria, khiftul mawaliya min warai. Aku khawatirkan terhadap mawaliku min warai, sepeninggalku. Wa kanat imraati aqira, sementara istriku mandul. Akhir itu tidak bisa punya anak. Fahabli min ladunka waliya, maka anugerahkan aku dari sisi engkau waliya, wali, yakni putra. Nah, yang bisa melanjutkan. Yang keenam, yarithuni, ada kata yarithu, waris. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yaqub, keluarga Nabi Yaqub alaihissalam. Waj'alhu rabbi radiyya, dan jadikan dia ya Allah seorang yang diridhai. Tidak putus asa dalam berdoa, secara hitungan akal sudah tua, kondisi badannya sudah tidak kuat, nah, rambut sudah beruban, harapannya minta anak. Nah, tapi beliau husnudzon, baik sangka kepada Allah dan tidak kecewa. Terus berdoa. Yang kedua, kemudian beliau meminta supaya nanti ketika ditakdirkan atau berharap anak tadi supaya bisa meneruskan, menindaklanjuti sepeninggal beliau. Dan yang ketiga, jadikan dia seorang yang Engkau ridhai ya Allah. Begitu mulianya. Maka yang diharapkan dari Nabi Zakaria mewarisi tadi bukan dari sisi harta, tapi dari sisi apa? Dari sisi kenabian, dari sisi ilmu, agama Allah Jalla wa'ala. Sampai di sini apa yang bisa kita pelajari.
Semoga tentunya bermanfaat dan semoga apa yang kita lakukan menjadi catatan amal saleh yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.